Makanya saya heran, kami berjuang mati-matian untuk anggaran kesehatan tinggi, dinaikkan. Sesuai WHO itu kan 15% dari APBN. 15%, Ya, iya. tapi kalau nggak 15, 10% lah, 10%. Ya. Begitu sudah gede, alokasinya Pak. Buat apa? Alkes misalnya, kan repot. Ah. Harusnya kan untuk SDM, sama untuk program. Alkes tadi berapa Dok? 67? Nggak tahu. Dengan cerita dokter ini, dengan kondisi rumah sakit, tadi kita lebih pada kuantitas, Belum mencapai kualitas. belum mencapai kualitas. Kapan nyampe kualitas? Kapan nyampe kualitasnya dan sebenarnya kondisi kesehatan Indonesia itu secara umum itu seperti apa? Ya. Kondisi kita nih, sekarang ini di posisi ini. Jadi kan indikator kesehatan kita itu belum baik ya. Misalnya angka TBC itu nomor 2 seluruh dunia, nomor 1 India. India kan penduduknya 1,3 miliar. Iya. Berapa kali lipat kita? Kita nomor 2. Kita nomor 2. Dulu China, ya kan? Terus angka kematian ibu dan bayi juga sama. ASEAN kita tertinggi. Se-ASEAN ya. Asia juga. Dok, sorry, motong. Angka kelahiran kita tertinggi karena angka kelahiran kita paling Kematian. tinggi. Oh, sorry. Angka kematian saat kelahiran ya? Kematian ibu dan bayi. Kematian ibu dan bayi kita paling tinggi karena angka birth rate kita paling tinggi atau? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Jadi kalau mau menata kesehatan yang baik, kita urutin aja mulai dari promotif jalan enggak. Promotif itu adalah upaya kita untuk mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang penyakit. Itu tugasnya siapa? Puskesmas, ya kan? Tugasnya pemerintah. Kemudian preventif, mulai dari vaksin, pokoknya semua pencegahan-pencegahan itu juga dilakukan oleh puskesmas. Sudah berjalan atau belum? Promotif bisa sampai posyandu, kan gitu kan? Terus kuratif dilakukan oleh klinik, praktek dokter, rumah sakit itu kuratif sama rehabilitatif. Itu berjalan atau enggak? Sebenarnya gampang untuk memetani kesehatan kita yang masih minus mana. Kita masuk promotif preventif. 80% peserta BPJS, mungkin lebih, ngumpul di puskesmas. Akhirnya ibu coba lihat di puskesmas di DKI lah. Itu kerjanya hanya meriksa pasien, ngobati pasien. Obatin pasien. Padahal sesungguhnya pendiri puskesmas itu mengatakan bahwa promotif preventif itu tugas puskesmas. Dia harus keliling ke posyandu-posyandu, edukasi ke masyarakat. Tapi Posyandu emang masih ada ya? Nah, saya nggak tahu, mungkin masih ada, Masih cuma ada, tidak optimal. Tidak optimal. Dulu sempat awal-awal BPJS, mertua saya itu sempat didatangin sama dokter puskesmas. Cuman setelah itu udah nggak pernah datang lagi. Ya, ini yang parah malah di DKI ya. Satu puskesmas bisa ratusan ribu pesertanya. Itu kan jadi puskesmas raksasa ya. Ya, yang dirugikan siapa? Ya pemerintah, karena promotif preventifnya jadi tidak berjalan dengan baik. Kenapa itu tidak berjalan? Ya kembali pada sistem yang dibuat oleh. Karena puskesmasnya sibuk sendiri benar. Sibuk untuk ngobati. Iya, itu sibuk sendiri untuk ngobatin. Harusnya kan sibuk promosi preventif kan? Iya. Bukan sibuk ngobati. Ya oke, ngobati, cuma itu harusnya 30% aja. 70% adalah promotif pencegahan. Itu loh. Sampai kapanpun, ini kan kita kacaunya era BPJS ini. Jadi mereka rebutan. Dan puskesmas kalau dulu itu kan tidak BLU ya. Jadi dia dapat anggaran tersendiri dari negara. Sekarang mencari sendiri BLU, Badan Layanan Umum. Mencari uang sendiri. Loh, puskesmas nggak dibayar negara? Ada DAK, cuma kan nggak besar. Sebagian besar dibiayai oleh tadi BPJS. Akhirnya rebutan untuk pengobatan pasien. Tapi kita kembalikan aja, kalau memang Pak Menkes mengatakan promotif preventif ini ada masalah nih, ya sudah kita kembalikan ayo ke promotif preventif. Dengan catatan apa? Redistribusi itu peserta JKN yang ada di puskesmas. Jangan ngobati aja, batasi aja 30%. Itu bisa, tapi kan nggak dilakukan. Itu kenapa nggak dilakukan? Tanya Pak Menkes, tanya Kementerian Kesehatan, kenapa nggak dilakukan?
Katanya ada transformasi kesehatan. Ya. Kan merevitalisasi puskesmas, promotif preventif. Malah sekarang ya seperti itulah. Nanti kalau sudah itu selesai baru kuratif, pelayanan rumah sakit, pembiayaannya cukup enggak, BPJS ini sekarang udah mau defisit, banyak, tenaganya kurang, terus puskesmas dokternya udah ada semua belum, katanya saya lihat di Google itu masih ada 400 sampai 500 puskesmas nggak ada dokternya, ya kan? Itu di luar Jawa? Detailnya bisa ditanyakan ke Kementerian Kesehatan. Kan mereka yang punya data. Kan kalau misalnya dihitung-hitung dok, kuantiti dokter di Indonesia itu kurang berapa sebenarnya? Ya, jadi teorinya ini kan macam-macam. WHO menyebut loh ya, bukan membuat standar. Di negara-negara maju, itu 1 dokter banding 1000 populasi. Tapi negara maju, ya kan? 1 banding 1000. 1 banding 1000. Jadi dokternya nggak mikir duit, digaji. Sehari dia meriksa pasien cuma berapa 5, 4 orang. Maksimal 7 orang. Ya kan? Ya. Indonesia mau ngikuti 1000. Dari 1000 tadi yang sakit nih data BPJS itu 10%. Sebulan. Sebulan. Yeah. Berarti sebulan yang sakit berapa? 100. Dibagi 25 hari. Sehari berapa? 4. Apa iya 1 dokter umum meriksa 4 pasien? Nah, iya kan? Ya. Harusnya kan ID menetapkan antara 30 pasien itu 20-30 pasien masih bisa. Sehingga kita membuat rasio yang benar adalah 1 dokter untuk dokter umum ya 3.000 sampai 5.000 populasi. 3.000 sampai 5.000. Wow. 5.000. Sekarang, nah posisi sekarang 1 dokter umum 1.700. Artinya sudah berlebih gitu loh. Sudah sangat berlebih, ya kan. Jadi dokter kurang tuh hoax. Ya, Spesialis itu. Nah, mungkin spesialis tertentu Spesialis memang kurang. Subspesialis mungkin. Kalau dokter umum saya berani. Oh ini dokter umum ya posisi 1.700 ya? Ya, itu udah pasti over. Makanya saya heran, kami berjuang mati-matian untuk anggaran kesehatan tinggi. Dinaikkan. Sesuai WHO itu kan 15% dari APBN. 15%. Ya, tapi kalau nggak 15, 10% lah, 10%. Ya. Begitu sudah gede, alokasinya Pak. Buat apa? Alkes misalnya, kan repot. Harusnya kan untuk SDM, sama untuk program. Alkes tadi berapa dok? 67? Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu bisa dideteksi dari, artinya ke promotif preventif lah. Kuratifnya harusnya nggak banyak. Harusnya yang diutamakan itu SDM-nya. SDM dan program. Bukan membeli alat kesehatan. Alat kesehatan itu kan alat penunjang. Manakala SDM sama program sudah bagus, ditambah penunjang. Iya kan? Ya. Bukan penunjang dulu baru SDM dan program, bukan. Gitu loh. Kalau misalnya kita tinggi 10% dari APBN, kalau semuanya untuk beli alkes ya gimana? Ya tetap. Jadi memang anggaran harus tinggi, harus sesuai, alokasinya juga harus benar. Gitu loh. Kan pemerintah bilang alat udah dibeli, jumlahnya banyak. Ya. Cuman sayangnya tidak ada yang bisa mengoperasikan. Itu sama aja saya beli pesawat tempur, pilotnya nggak ada. Benar nggak? Ya makanya itu mau mendatangkan dokter dari luar negeri. Diaspora. Kalau diaspora harus Pak. Saya selalu menginginkan diaspora jangan dipersulit. Emang sekarang dipersulit? Selama ini dipersulit. Siapa yang mempersulit? Ya pemerintah sendiri. Gitu loh. Kenapa? Begini, Singapura punya daftar list institusi pendidikan kedokteran maupun spesialis di seluruh dunia. Kemarin anaknya teman saya nih Mas, lulusan Jerman, masuk ke Indonesia sulit Pak. Gak bisa praktek. Nggak praktek. Begitu praktek di Singapura, langsung masuk. Langsung di rumah sakit terkenal. Itu loh. Karena dia punya data. Oh Jerman ini masuk dalam data itu. Sehingga dia bisa langsung masuk. Nah kalau di Indonesia, ada nggak universitas yang diakui oleh Indonesia? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Gitu loh. Katanya ada lulusan dari John Hopkins. Dokter jantung spesialis di Semarang,
nggak dapat pasien, Pak. Ya. Nggak dapat pasien. Serius. Jadi dia balik lagi ke sana. Ya. Karena di sini nggak diakui. Jadi Nggak dapat pasien. Ya, jadi, Kalau ngambil lisensi mahal banget katanya. Oh, iya. ya, jadi kita berpikirnya komprehensif. Kenapa sih diaspora nggak susah masuk sini? Ada 2 alasan. Alasan pertama, kita tidak mempunyai pengakuan terhadap institusi pendidikan di luar negeri. Itu harus ada. Misalnya lulusan China. China kan yang bagus juga banyak kan? Banyak. Ya. Yang ngecek-ngecek juga banyak. Ya. Tapi kalau nggak ada pengakuan dari Indonesia kan repot. Ya. Nah, itu pertama alasannya. Itu kenapa kita nggak mau mengakui ada list universitas yang diakui? Saya tidak tahu, itu kan kewenangan pemerintah ya, Dikti dan Kemenkes. Oh, Iya kan? Bukan Oh. IDIA itu ya? Wah, Untuk memberi rekomendasi. Gila. Bukan, maksudnya ini pertanyaan. Karena Nanti buat ini kartel, ini apa? Katanya begitu, makanya ini. Monopoli katanya monopoli. karena di benak masyarakat Indonesia kalau urusan kesehatan Pokoknya itu adalah ini. ini. Gitu. Larinya ini. Itu saking terkenalnya ini. Itulah cintanya masyarakat terhadap itu. Nah, Cocok. Itu. Tapi kan ada yang asimetris informasi ini. Kan? Nah, Jadi- ini- Siapa dok yang ngasih informasi? Siapa dok? Lanjutin dulu ini yang tadi. Oh, iya. Nah, jadi tidak ada kampus yang diakui atau list di sini. Nggak ada, Satu pun. satupun. Walaupun universitas tadi, contohnya John Khusus Hopkins. pendidikan kedokteran ya, pendidikan Iya, iya. kedokteran. Dokter mau spesialis. Di negara lain ada. Alasannya apa dok? Alasannya Singapura apa? tadi kan bisa. Pernah ditanyain nggak dok? Alasannya nanti Pak Menkes diundang aja ke sini, Pak. Kenapa? Ya, Soalnya- nggak spill dikit dok, apa alasan? Soalnya yang Jadi kita begini, dengar. mungkin tidak mampu atau tidak mampu. Satu, kalau tidak mampu minta bantuan ID kan bisa. Kan Gengsi, begitu. Dok. Gengsi, oke gengsi. Panggil duta besar Malaysia sama Singapura, nyontoh aja, plek di situ. Ya, ya. Mana mungkin Singapura ngakui institusi pendidikan luar negeri yang jelek? Saya tanya balik dok. Benar nggak? Iya, kalau gengsi ke ID loh ya. Saya tanya balik nih dok. Tadi kan sebenarnya bahkan lulusan Indonesia itu diakui di Singapura sama Malaysia. Apa universitas di Indonesia yang diakui di sana? Jadi anaknya teman saya itu sekolah di Jerman. Mm-mm. Spesialis apalah penyakit dalam. Karena dia masuk daftar yang diakui oleh Singapura, jadi dia kampusnya dia bisa praktek. Kalau kampus Indonesia ada nggak yang diakui di sana? saya nggak tau. Kan saya harus ke sana dulu baru nanya. Siapa tahu gitu dok. Nggak tahu. Pokoknya gini, setahu saya Malaysia ngakui 11 FK di Indonesia. Oke. 11 ya? 11 ya? Iya, kalau nggak Baik salah juga. begitu. Kita nggak mengakui satupun. Hebat kan Saya Indonesia. coba Hebat cek. ya. Jadi begitu. Oke. Yang kedua dok, Yang kedua adalah masalah tropis dan non tropis. Misalnya lulusan Jerman, Jerman. dia ahli penyakit, misalnya yang terkait penyakit apa infeksi, kan beda dong infeksi Jerman sama kita. Ya, Itu perlu adaptasi. Adaptasinya apa ya? Jangan lama-lama, cukup berapa 6 bulan kayak. Sekarang kan nggak jelas kan gitu. Kalau penyakit yang non infeksi, non tropis, jantung, mata, terus yang lain lah, itu yang nggak perlu adaptasi selama diakui oleh negara. Ya. Sekarang Mas punya anak, Mbak punya anak, mau sekolah kedokteran di luar negeri bingung nggak? Bingung kan? Bingung. Jangan-jangan lolos nggak bisa balik. Iya. Karena nggak tahu ini yang diakui negara siapa. Nanti saya kasih daftar yang Singapura ngakui apa aja. Ini ada nih. Nih saya Tapi dapat emang nih data. agak aneh sih. Jadi kayak kita terbelakang sekali kalau tidak mengakui daftar Ya, kampus-kampus. Sebenarnya kita bisa membantu lah dengan 13 dok malah. Malah 13. Berdasarkan Malaysian Medical Council, ada 13 fakultas kedokteran dari 13 universitas di Indonesia yang diakui oleh Konsil Kedokteran Malaysia. 5 besarnya siapa? Universitas Indonesia, Erlangga, Oh, jangan dilanjutin. Diponegoro, Udah. Pajajaran. Wah, Banyak 13, sampai swasta juga ada Trisakti, ada Krida Wacana. Itu keren dong berarti ya. Hanya, berarti Indonesia keren sebenarnya. Ini keren. Keren. Ya nggak Tapi keren, kita nggak mengakui. Kita nggak mengaku Tapi satu kitanya gengsi. dokter dari Malaysia ya, berarti. Termasuk dari negara Harus lain. adaptasi. Oh, Adaptasinya seperti apa? Bukannya Kan itunya sama ya? tropisnya sama. Tropisnya sama. Saya nggak tahu, silakan cek ke pemerintah. Kan ID nggak melakukan Tahu lah, Dok. adaptasi. Bocoran dikit lah, Dok. Cerita lah. Saya Dok. telepon Pak Menkes dulu coba. Iya, telepon lah.
Saya Kan telepon beliau dulu. sangat tahu persis. Ya. Karena diangkat lagi meeting. Beliau, beliau kan orang yang sangat paham tentang kesehatan. Jadi kita harus akui. Wah, Ya. Ini oke. kalimatnya bersayap ini. Saya nggak bisa ngebedain dari tadi dokter tuh satir apa serius, saya nggak bisa bedain. Tapi ini dok, kembali ke yang kasus di RSHS dan yang lagi viral itu. Kalau menurut catatannya ID, itu sebenarnya berapa persen sih dari dokter yang terregistrasi di ID? Ini anggota Kejadian seperti itu tuh berapa persen? Kan ini kan kayaknya seolah-olah semua Ya. dokter melakukan hal yang sama gitu kan? ya, ID anggotanya 207.847 207.000. Oke. 207 sampai hari ini. Oke. Ya pasti ada anomali lah. Iya. Semua profesi ada anomali. Iya, betul. Jadi kejadian ini sangat sangat kecil, Oke. ya kan, sangat kecil sekali. Karena ya itu kita kan disumpah oleh Kodeki. Dulu itu kalau dokter mau praktek itu harus ada rekomendasi ID. Dulu. Jadi Sejak ke screening dulu. sejak Omnibus Law nggak ada. Sejak Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan Nggak perlu. itu tidak perlu lagi. Terus yang ngasih rekomend siapa? Nggak tahu. Ya pemerintah nanti tanya Pak Menkes. Jadi bebas-bebas saja. Telepon Mas Gede, telepon. Tapi kan dulu ada asimetris informasi katanya ID menghalang-halangi. Nah, Ya, itu betul tuh. Ya, HIDI menghambat penambahan jumlah dokter spesialis. dari 207.840 sekian, mungkin ada oknum yang dihalang-halangi nggak nyampe 10 atau 20 orang lah. Itu sudah dianggap sebagai sebuah Kartel. Ya, kartel. Kartel. Padahal rekomendasi itu sangat melindungi masyarakat. Dokter ini etikanya nggak benar. Sekarang Mas, sekarang mau promosi mau apa sudah terbuka. Dok, balik lagi ke masalah tadi tes psikologi di dokter. Ya. Nah yang kayak gini-gini kan tadi pelaku yang di RSHS itu ternyata punya penyimpangan seksual. Kalau Kan belum misalnya dites. udah katanya sama polisi. Belum. Hasil psikologi Belum. dari pemeriksaan kepolisian. Kalau kelainan itu psikiater oleh dokter ahli Hmm. jiwa. Gitu Nah, loh. saya cek dulu. Iya, itu harus dicek dulu. Jadi Tapi kalau jumlah sanksi yang diberikan ID bisa ngasih sanksi apa dok kepada dokter? Tidak mengasih apa-apa. Gimana tuh berarti? Kalau dulu Kalau dulu sebelum ada Omnibus Law. kita ada majelis kehormatan etik. Oke. Pada kasus-kasus laporan pasien, Masyarakat, ya. kita bisa tindak lanjuti dengan sidang-sidang Etik. kehormatan etik. Ya. Di situ bisa satu teguran keras, terus rekomendasi izin praktek disuspend 3 bulan, 6 bulan, bahkan Oke. selamanya bisa. Sekarang karena dengan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan, fungsi itu sudah nggak ada lagi. Sehingga sekarang seorang dokter mau praktek langsung aja Pak. Waduh. Nggak ada Nggak ada filter lagi. filternya. Ya, dulu waktu kami audiensi dengan Kemenkes, kita rapat lah. Ya. Ekses tadi mempersulit, sudah ada jalan keluar dalam waktu 7 hari. Kita sudah ada peraturannya, 7 hari ID cabang tidak mengeluarkan rekomendasi, maka ID wilayah atau pengurus besar ID mengeluarkan. Gitu loh, ada. itu solusinya ya. Itu solusinya Diambil gitu. alih di situ ya. Diambil alih. Oke. Nah, Sudah ada solusi. sudah ada Oh solusi. iya belum ada. Sudah ada solusi. Belum ada bener dok, baru mencari kemungkinan adanya penyimpangan. Kan? Iya, percayalah pada dokter. Kalau nggak sama dokter sama siapa lagi kita? Percaya pada Tuhan. Tapi Dok. gini, majelis etik tadi itu ketika sebelum ada undang-undang yang sapu jagat itu memang bekerja gimana dok? Pokoknya sangat full. Laporannya itu Untuk menegakkan banyak. etik itu ya? Sangat full. Cuma kan tidak dipublikasi gitu loh. Oke. Iya, misalnya ada laporan pasien langsung Pak, panggil ini. Jadi perlindungan masyarakat sangat bagus. Sekarang Pak, Bablas dengan ya? adanya Omnibus Law bablas, misalnya nih saya undang anggota ID begini-begini. Saya panggil nggak datang Pak. Nggak datang, apa urusannya? Orang kami praktek langsung bisa ngurus izin praktek. Nggak perlu ID lagi. Dok, dulu Ngeri banget ya. ketika rekomendasi itu masih keluar dari ID, apa saja sih yang di screening dari
calon dokter itu? Satu kesehatan. Jangan-jangan ada pernah kita menemukan seorang dokter spesialis, dia tangan kirinya nggak bisa ngelihat. Mata kiri. Mata kiri. Mata kanan ada katarak. Dia ngajukan, ketahuan. Ya kita suruh berobat dulu. Kita nggak keluarkan rekomendasi. Okay. Kemudian ada yang stroke, sudah sudah fungsi luhurnya nggak baik, itu nggak bisa. Sekarang yang men-screening siapa? Yang nggak ada. Itu pertama. Yang kedua kompetensi. Dalam 5 tahun kemarin dia nggak pernah ada laporan dari masyarakat. Ya sudah lolos, ya kan? Sudah lolos. Dia melakukan pendidikan berkelanjutan lolos. Yang ketiga etika. Selama 5 tahun kemarin etikanya gimana? Kan gitu. Sekarang Pak, lolos semua Pak. Ya ada emangnya pemerintah bisa mengawasi detail sampai 514 kabupaten. Ya, kan ide ada di situ. Nah sekarang yang saya takutkan ini akan terjadi kekosongan pengawasan terhadap praktik kedokteran. Sehingga masyarakat, mohon maaf, jadi nggak terlindungi. Jadi sekarang ini ngapain tuh kalau udah nggak diakui begini? Ya tanya Pak Menkes. Kalau di negara lain gimana? Hanya satu medical assistant. Kemarin waktu muktamar kita ngundang Pak Yusril, dia mengatakan OP hanya satu. Organisasi profesi yang satu, apalagi kedokteran, karena itu menyangkut nyawa manusia. Standar-standar etik yang tertinggi, ya kan, mutu tertinggi, dan kepastian hukum, ya kan. Di negara lain medical association hanya satu, gitu loh. Apa jadinya kalau kita lebih dari satu? Di dalam rumah besar medical association ini boleh ada perhimpunan 100 boleh, ahli hipertensi, ahli apa, tapi ada MUI-nya. Ada rumah besar. Hanya satu ya? Satu. Biar tidak terjadi payungnya satu. Iya. Etiknya biar tidak salah tafsir masing-masing. Ya. Memangnya ada rencana di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan itu tidak ada lagi ID atau ID-nya ada banyak? Kalau di Undang-Undang Praktek Kedokteran kan ditulis organisasi profesi kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Itu ditulis. Kalau sekarang enggak, hanya tertulis setiap tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Tapi enggak ada tulisan satu. Gitu loh. Makanya kami melakukan uji materi.